Nama pisau gajah dompak terdiri dari dua kata, yaitu pisau yang artinya pisau, berfungsi untuk memotong dan menusuk, berbentuk runcing dan tajam. Disebut gajah dompak karena berbentuk ukiran berpenampang gajah di tangkainya. Meskipun belum ditemukan pasti kapan tepatnya senjata ini pertama kali dibuat, konon pisau ini berhubungan erat dengan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja I. Berkisah tentang seseorang yang bernama Bonanionan, putra bungsu dari Raja Sinambela. Selepas dari perjalanan jauh, Bonanionan terkejut istrinya boro-boro hamil besar. Namun Bonanionan meragukan kandungan istrinya. Hingga satu malam, di dalam mimpinya ia didatangi roh yang mengatakan anak di dalam kandungan istrinya merupakan titisan roh Batara Guru. Kelak besar nanti, ia akan menjadi raja yang bergelar Sisingamangaraja. Istrinya pun bercerita sewaktu ia mandi di tombak, terdengar gemuruh suara menakutkan. Tiba-tiba cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Saat itulah sang istri tahu dan percaya ia bertemu dengan roh Batara Guru. Berjalan dengan seiring waktu, masa kehamilan dilewati hingga 19 bulan lamanya. Pada saat proses persalinan, tiba-tiba saja terjadi badai topan dan gempa. Bumi berguncang kuat sekali. Anak itu pun lahir dan berjenis kelamin laki-laki, dan diberi nama Manghuttal, karena pada saat ia lahir keadaan gemuruh. Dalam pertumbuhan dan kematangan, Manghuttal makin memperlihatkan kelebihannya. Kedua orang tuanya pun makin mantap dan yakin kelak Manghuttal akan menjadi raja sesuai ramalan. Manghuttal pun pergi bertemu Raja Uti, raja yang maha sakti. Istri raja bertanya akan maksud kedatangan Manghuttal, dan dijawab dengan santun oleh Manghuttal. Selepas itu, tiba-tiba Manghuttal terhentak. Ternyata raja sudah memperhatikan sedari tadi. Konon, mata orang biasa tidak dapat melihat wujud asli sang raja. Namun, Manghuttal dapat melihat sang raja. Raja menyapa dengan suara bergema. Manghuttal pun bercerita tentang maksud kedatangannya menemui raja. Konon, raja bisa mengabulkan semua permintaan. Manghuttal pun memberanikan diri dengan meminta gajah putih. Namun raja meminta sejumlah syarat, yaitu membawa sesuatu yang berasal dari Toba. Manghuttal pun berhasil memenuhi syarat dari sang raja. Raja pun kagum dan permohonan dikabulkan. Raja tidak hanya memberi seekor gajah putih, tapi juga 2 pusaka kerajaan diberikan, yaitu pisau gajah dompak dan tombak hujur siringis. Konon, pisau gajah dompak tidak dapat dilepaskan dari sarungnya kecuali oleh orang yang memiliki kesaktian tinggi. Namun Manghuttal dengan mudah bisa membukanya. Sejak saat itu Manghuttal benar-benar jadi raja dengan gelar Sisingamangaraja I. Hingga saat ini masyarakat Batak masih mempercayainya, bukan tanpa sebab, karena sumber mitos ini berasal dari tradisi lisan yang tercatat dalam aksara. Walaupun bentuk pisau ini panjang, runcing, pipih dan tajam, pisau ini tidak digunakan untuk melukai atau membunuh orang. Pisau gajah dompak hanyalah pusaka kerajaan dan perantara magis. Dalam pusaka ini terkandung kekuatan supranatural yang digunakan untuk mengembangkan kerajaan Batak. Pisau ini berukuran lebih panjang dari belati dan lebih pendek dari pedang. Memiliki gagang dan sarung berwarna hitam dengan garis kuning. Makna yang terkandung dalam pusaka ini adalah seorang raja harus memiliki kecerdasan dan ketajaman dalam menganalisa. Intuisi dan kecerdasan intelektual dapat menyelesaikan semua masalah dan mengambil peluang, termasuk soal leadership dalam mengambil keputusan. Dulunya pisau gajah dompak ini berada di Museum Belanda di Den Haag. Namun kini telah diserahkan kepada Republik Indonesia dan disimpan di Museum Nasional di Jakarta dengan nomor registrasi 13425.
Berdasarkan dari unsur katanya, hujur siringis terdiri dari dua kata, yaitu hujur yang berarti tombak dan siringis yang berarti pisau kecil. Material dari hujur siringis ini ialah kayu yang bulat dan ringan, lalu di ujungnya diletakkan sebilah pisau. Cara penggunaan alat ini ialah dengan cara dilempar atau dihujamkan ke target. Senjata ini sering digunakan pada zaman dahulu kala sebagai alat berburu dan berperang. Namun menurut tradisi lisan yang beredar, senjata ini juga digunakan oleh pasukan si Raja Batak untuk berperang. Dan senjata ini adalah yang paling pertama ditemukan di tanah Batak. Saat ini, ada beberapa kalangan masyarakat Batak yang masih menggantungkan senjata ini di dinding rumah mereka sebagai cindera mata maupun dengan alasan budaya.